minasyaitonirrajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, alwadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Teman-temanku sekalian, utama dari yang utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat berbagai macam nikmatnya, yang salah satunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga di tengah-tengah pandemi corona seperti ini kita masih dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya dan akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Teman-temanku sekalian, banyak dari kita yang sudah mengerti apa itu rukun iman. Rukun iman adalah di saat kita menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 6 perkara yang harus kita ingat dalam rukun iman. Yang pertama, mempercayai bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini adanya para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah ciptakan dari nur. Yang ketiga, mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, serta kitab Al-Quran. Yang keempat, yaitu mempercayai Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini. Yang paling kita imani saat ini adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima adalah mempercayai bahwasannya adanya hari akhir zaman, hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Dan yang terakhir, mempercayai bahwasannya adanya qada dan qadar, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari kita yang saat ini belum mengimani apa itu qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Qada dan qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah Allah tentukan, mulai dari hidup kita, mulai dari maut kita, mulai dari senang dan sedihnya hidup kita. Banyak dari kita yang tidak mempercayai itu. Bagaimana caranya kita mengimani rukun iman yang keenam itu, yaitu qada dan qadar? Yang pertama, dengan cara mengimani bahwasannya Allah itu maha mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat sehari-hari, perbuatan kita yang kita lakukan di muka bumi ini, baik amal solih maupun amal yang lainnya. Terkadang kita suka lupa bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperhatikan kita. Apabila kita ingin mencuri, kita ingin berbuat zalim, kita harus ingat bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperhatikan seluruh gerak-gerik kita, mulai dari kita bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi. Yang kedua, mempercayai bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menuliskan takdir kita di Lauh Mahfuz. Apapun itu takdir kita, mulai dari takdir senangnya kita sampai takdir sedihnya kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menuliskan itu. Kita hanya perlu mengimani apapun itu yang terjadi kepada kita, mulai dari musibah, mulai dari bencana alam, mulai dari kehilangan harta dan sesuatu itu, kita harus meyakini bahwasannya itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sekali-kali kita menganggap kita memiliki sesuatu apapun itu di muka bumi, karena hakikatnya semua yang ada di muka bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari istri kita, mulai dari harta kita, apapun itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menganggap bahwasanya itu milik kita, karena sewaktu-waktu apabila kita dicabut kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan terseduh-seduh menangis
karena kita menganggap bahwasanya harta itu adalah milik kita, padahal hakikatnya itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kita harus meyakini bahwasannya seluruh yang ada di muka bumi ini Allah sudah mengetahui itu, baik dari bencana alam, baik dari kematian kita, baik dari takdir buruk dan baiknya kita. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui itu. Seperti yang sekarang telah terjadi di tengah-tengah kita, yaitu pandemi COVID-19 ini. Kita harus meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita di tengah-tengah pandemi ini. Apakah kita akan menaikkan tingkat keimanan kita di tengah-tengah pandemi ini, atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala malah semakin turun. Kita harus yakin bahwasanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menaikkan tingkat kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita malah terpuruk dan semakin terpuruk karena kita tidak meyakini bahwasannya COVID-19 ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kaya maupun yang miskin, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu tergantung bagaimana kita menyikapi pandemi ini. Apabila kita meyakini bahwasannya ini adalah takdir Allah, kita percaya Allah tidak akan menurunkan sesuatu melainkan dengan maksud tujuan tertentu. Kita harus yakin ini semua agar kita bisa menaikkan tingkat kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwasannya pandemi COVID-19 ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan pandemi ini dan Allah juga yang mengangkatnya. Karena kita sedang diberikan waktu yang banyak oleh Allah, kita lebih banyak waktu luang di rumah, banyak menghabiskan waktu kita dengan keluarga. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengeratkan tali silaturahmi kita dengan keluarga kita. Karena dengan kesibukan dunia kita menjadi lupa dengan keluarga, kita menjadi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang-orang kantor yang lupa melaksanakan sholat karena banyaknya kegiatan aktivitas dia di kantor, banyaknya kerjaan yang harus dilakukan, sampai dia lupa bahwasannya semuanya itu dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan turunnya pandemi COVID-19 ini, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita mengimani qada dan qadar itu? Bahwasannya kita harus meyakini bahwa Allah lah yang menentukan itu semua. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kita, Allah sudah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Baik maupun itu kita dilanda bencana maupun kita dilanda kesenangan, kita harus yakin bahwasannya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya apabila rumah kita terbakar, apabila kita dilanda bencana alam, kita harus percaya bahwasannya itu adalah salah satu dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berakhir buruk. Semua hanyalah ujian di awal dan akhirnya kita akan mendapatkan kesenangan. Kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha menolong kita. Jangan takut kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala adalah raja dari segala-galanya raja. Jangankan hanya untuk mengabulkan doa kita, kita meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dikabulkan. Walaupun mungkin tidak dengan cepat dikabulkan, tapi kita harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu Maha memiliki segalanya. Kita sandarkan saja diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Raja serta Maha menyayangi. Apapun yang kita minta, insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak gedein lagi. tinggiin lagi suaranya. Jadi biar termasuk lebih tinggi lagi suaranya. Oh iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir Lagi rajim. kurang tinggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, ulangi dari awal. Di sini kan ya Pak? Ngeliatnya sini.
jangan kita lebih bermaksiat pada hari ini karena aduh